Kita sedang mulai menyusuri Sungai Brantas. Beginilah rasanya. Bagaimana sensasinya naik perahu menyusuri Sungai Brantas. Kita melihat, memantau seberapa air di Sungai Brantas ini bisa dijaga agar kelestarian endemik Brantas, kekayaan jenis ikan yang ada di Sungai Brantas ini dapat terus kita jaga, kita lestarikan. Disampaikan ada berapa? 16 jenis ikan lokal ya. Tapi yang paling ketimbang Surabaya kan? Ya, lebih banyak dibanding Surabaya. Kalau dihitung berapa meter ini, Pak? Kalau untuk lebar kawasan sungai ini kan ada 50 lebih kan ini? 50 meter lebih. 40-50 meter. Nah, kegiatan seperti ini berarti ini istilahnya bisa dilakukan setiap hari, Pak? ya Atau hari Minggu atau hari Sabtu khusus? Pokmaswas sebetulnya yang memang dibentuk untuk bagaimana ya mengawasi terhadap para pencari ikan yang menggunakan alat-alat yang tidak diizinkan ya. Ya itu nyetrum, terus kemudian juga ya pakai racun, pakai bom. Ini kan membunuh apa namanya ikan. Dan mari kita kawasan pun ini, Pak. Ini kawasan Kaulon ya, kawasan Kaulon, terus kemudian di sini Projo, Celopuro. Berarti ini wilayah perbatasan ini, Pak ya? Ya, di yang sana Kaulon, sana Celopuro, 2 kecamatan. Dan tadi sudah melakukan penanaman pohon di Kaulon. Baru saja kita tadi melakukan penanaman pohon di Kaulon. Kita menjaga ini aliran sungai di tepian sungai supaya tidak ini ya apa abrasi, supaya tidak longsor, supaya ada perakaran yang kuat menahan tebing-tebing sungai itu. Nah, diharapkan ya nanti akan kita lakukan terus. Kita akan terus melakukan penanaman itu sambil bersama-sama dengan tadi Pokmaswas untuk menjaga sungai ya, untuk menjaga sungai. Ya, sungai sekali lagi sumber kehidupan, betul. Dimana dulu Sungai Brantas ini ya macam-macam. Dulu kira-kira lebih banyak lagi. Ada apa namanya? Bulus, ada berbagai macam jenis ikan. Nah, kelestarian ini harus kita jaga agar jangan hanya kita saja yang bisa melihat, menikmati berbagai macam jenis ikan-ikan itu, tapi ya anak cucu kita nanti harusnya dapat juga melihat, menikmati keanekaragaman berbagai macam jenis ikan yang endemik ya, ikan lokal kita. Ikan wader pari, ikan baderbang. Ini kan ikan-ikan yang kalau sungainya jernih itu kasih makan itu menepi. Nah, kecilan saya dulu seperti itu, Mas. Berarti penanaman pohon itu nantinya fungsinya demi kelestarian lingkungan sungai juga berarti, Pak ya? Secara umum bagaimana kita mencintai lingkungan. Betul. Baik itu tepi sungainya, ya imbasnya kan ke sungainya. Karena kita mencintai sungai secara utuh, menjaga sungai secara utuh. Jadi bukan hanya di sungainya, tapi juga di tepian sungainya. Berarti dulu nih banyak pohon berarti, Pak, dekat-dekat sini, dekat-dekat sungai. Atau disampaikan setelah Gunung Kelut ya tahun 90. Ini dulu kan lebar sungai. Terus kemudian ada sedikit demi sedikit pendangkalan, terus kemudian sungainya menjadi mengecil. Nah, makanya di bantaran sungainya, di tepi sungainya itu tadi kita memulai menanam
Ya harapannya nanti peran serta masyarakat yang lain itu akan ikut, akan turut serta. Nah kalau di tepian sungai itu ditata, terus kemudian rindang, kemudian ada tanaman-tanaman yang produktif, menjaga sungai itu ada hasil ikutannya, bukan hanya dari sungai saja, tapi kan dari lahan di sekitarnya yang bisa dimanfaatkan taruhlah untuk tanaman buah itu. Berarti dulu di sini kan banyak hewannya Pak ya, bukan cuma ikan berarti ya? Ada bulus dan lainnya. Ya, ada. Tapi ya, dulu juga ada ini ya Pak, kayak buaya kayak ini ada. Ya kira-kira ada, tapi saya kalau cerita-cerita begitu kan ada. Bahkan tapi nggak pernah terlihat berarti Pak ya? Dulu itu Kaulon sini nyebrang ke Selopuro, anak-anak itu biasa berenang waktu itu. Ya karena nyebrang mungkin sini Pak? Iya. Waduh. Ya mungkin dulu masih ini ya, dalam masih tidak terlalu. Tapi kalau sekarang sebelum ada bendungan mungkin. Tapi kan anak kecil sekarang jarang yang main di malah bahaya lah. Ya harus pakai inilah seperti kita ini pakai pelampung, terus kemudian perahunya juga bagus begini, aman nggak bocor. Pengendalinya juga ahli, operatornya ini juga ahli. Waduh, tersertifikasi lingkungan. Ini paling enggak memberi rasa aman, nyaman. Untuk penumpang Kalau asiknya sudah ketemu, ini asik ini sudah. Wah, asik. Betul, siapa? Tinggal anginnya semilir-semilir. Suasana juga sangat mendukung. Lingkungannya juga bersih. Yang terpenting kan itu Pak ya. Yang terpenting itu. Terus kemudian, nah tadi butuh ikan, mancing seperlunya, bisa diolah. Berarti bisa masyarakat daerah sini harapannya juga kan begitu. Berarti masyarakat sini ada yang beberapa masyarakat menggantungkan perekonomiannya di sungai ini berarti. Memang kali ini kan sumber kehidupan. Termasuk hasil dari ikan tangkapnya. Ikan tangkapnya itu kalau tadi yang saya ceritakan, dikasih pakan pelet aja udah pada minggir. Nah itu ambil cari yang besar, yang kecil dilepas lagi supaya bisa besar. Dan jadi itu berarti itu tempat wisata Pak berarti? Atau bukan? Itu maksudnya atau tempatnya masyarakat kumpul buat kegiatan seperti ini? Sepertinya untuk mengedukasi. Tadi ada Mas Was menyampaikan bahwa itu digunakan untuk sebetulnya menjaga lingkungan, sama dengan yang Mas Was ini. Cuman di situ dan ini yang kita gunakan saat ini miliknya miliknya Mas Was itu, perahu ini. Nah perahu ini yang yang berkeliling, berpatroli sepertinya patroli lah, bisa dikata begitu. Patroli, terus menegur kalau ada yang melakukan kecurangan, melakukan penangkapan ikan ilegal, melakukan penangkapan ikan dengan cara yang tadi merusak tadi itu. Berarti jauh ini Pak patrolinya ini? Patrolinya ini sepertinya sudah ada koordinasi ya antar Mas Was itu. Sudah punya ini ya. Mas Was ini sampai sana gitu. Ini kan sampai sampai barat, sampai Karangsono sana. Jadi kita sudah sampai di negara sebelah Selopuro. Di Selopuro. Hati-hati kalau naik ke dermaga. Jadi ini dermaganya ini. Mungkin harapannya ke depannya pengen ini dijaga dan ditingkatkan ya agar endemik lokalnya itu ikan-ikan kita, ikan-ikan yang ada di sungai yang ini sudah bertumbuh kembang ini justru bisa oleh masyarakat sekitar dilestarikan terus ya, supaya anak cucu kita itu bisa melihat nantinya itu menikmati ikan-ikan lokal kita itu. Dan nah itu hanya bisa terjadi kalau semuanya ikut menjaga. Termasuk Mas Was ini yang sudah bekerja sedemikian tadi ya, kita support lah supaya tetap semangat, karena kerjanya kerja mulia ini. Kerja yang benar-benar untuk generasi mendatang, menjaga lingkungan kayak begini. Ya perlu kesabaran, perlu luar biasa lah, ikhlas juga. Karena memang kerja untuk lingkungan itu kan kerja sosial, kerja kemanusiaan. Sungai Lestari, rakyat makmur.